Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 9. Bersama aku Salita. Aku Levina. Aku Wafa. Dan saya Raden Arif Hidayatullah. Nah, jadi hari ini kita akan bahas materi tentang membuat produk yang laku di pasaran bersama Teteh. Boleh berkenalan, Teh? Baik, perkenalkan aku Wiga Sarah Putri, biasa dipanggil Wiga. Wiga. Iya. Selamat datang di podcast Kelompok 9, Teh Wiga. Ya. Boleh, sebenarnya kita kan dari kelompok 9 ini tuh lagi ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi kita tuh harus ada narasumber atau gestar yang punya usaha gitu. Kalau dari Teteh sendiri, kalau boleh tahu usaha Teteh itu apa sih? Nah, aku itu bisnisnya bisnis Oriflame, yang mana Oriflame ini perusahaan dari Sweden ya, dari luar negeri ya, dari Swedia. Dan yang mana produknya itu produk perawatan dan kecantikan. Karena awal mula Teteh tertarik sama Oriflame, kan banyak ya produk-produk di luar sana yang kita tahu, ada juga produk kecantikan buat kesehatan juga. Tapi kenapa Teteh bikinnya Oriflame gitu? Aku awalnya orang yang sama sekali nggak tahu akan perawatan dan kecantikan itu sendiri, Teh. Cuman waktu itu kebetulan aku joinnya awal Januari tahun 2022, dan yang mana aku tuh join ke teman satu UKM aku. Jadi emang sama-sama teman gitu ya, Iya. Teh? Jadi awalnya itu aku cuman iseng gitu, Teh. Iseng karena posisinya di situ aku juga pribadi, aku kan cewek, kebutuhannya juga banyak gitu, Teh. Nah, aku bilang nih aku mau join kayak gitu kan. Habis itu ya udah dijelasin semuanya, gimana prosedurnya, gimana dan gimana untuk proses jualannya, jadi membernya gimana. Dan ya dijalanin sampai sekarang Desember tahun 2022. Kurang lebih berarti udah berapa tahun Teh ngejalanin bisnis? Mau hampir 1 tahun. Udah hampir 1 Ya. tahun ya. Oke. Raden? Kan misalnya di umur Teteh yang sekarang gitu ya, kan mungkin banyak orang yang mungkin belum memulai untuk berbisnis. Nah, kenapa sih Teteh putusin untuk jadi pembisnis? Nah, benar banget. Rata-rata kaum muda sekarang menikmati masa mudanya ya. Aku memilih jadi pebisnis ini karena kebutuhan aku sendiri gitu, yang mana aku emang butuh buat cari uang gitu. Lanjut nih, kan waktu mulai itu pasti susah banget ya buat dapat pelanggan gitu. Gimana sih cara Teteh buat narik pelanggan gitu waktu awal? Nah, untuk bisnis Oriflame ini sendiri kan perusahaannya itu udah cukup lama ya, Teh. Jadi udah banyak yang mengenal tentang produknya. Kalau dibilang untuk susah sekali untuk memperkenalkan produknya itu jauh dari kata susah gitu, Teh. Karena udah ada beberapa orang juga yang pasti skincare-nya ya, perawatannya itu dari Oriflame ini sendiri dan udah tahu akan Oriflame ini gitu, Teh. Nah, kalau aku pertama kali mulai yaitu aku branding, aku memulai percakapan secara pribadi, chat pribadi gitu, Teh. Aku menginfokan kalau aku ini adalah member Oriflame gitu. Waktu awal-awal tuh promosinya lewat apa Teh? Chat doang kah atau IG atau shop gitu? Nah, untuk Oriflame ini sendiri dia itu punya website tersendiri untuk belanjanya gitu, Teh. Aplikasinya juga ada. Nah, kami sebagai member itu mengaksesnya lewat aplikasi, dan baik aplikasi jualan maupun aplikasi bisnisnya sendiri juga ada, Teh. Nah, aku pertama kali join itu aku share promosinya itu lewat story WA, terus story IG juga ada, dan aku chat pribadi juga ada. Kalau dari dengar cerita Teteh tadi, websitenya itu tuh udah prefer berarti ya usahanya? Ya, kayak udah. Oriflame gitu. Dan setiap bulan itu pasti di refresh lagi karena sistem marketing di Oriflame ini setiap bulan itu berbeda promonya gitu. Di branding terus ya, Teh ya. Kalau boleh tahu kan pasti buat pelanggan tuh pasti bakal kadang ada yang seneng gitu. Nah, gimana caranya gitu biar si pelanggan itu balik lagi ke produk Teteh? Nah, kami sendiri sebagai member itu
oleh upline. Upline itu gimana ya? Aku orang yang ngerekrut aku itu, yang ngedaftarin aku member itu kami sebutnya upline gitu. Dan aku downline. Nah, di Oriflame ini sendiri di komunitas aku NLC namanya No Limit Club. Jadi di sana juga diajarin bagaimana cara menjadi penjual yang baik teh gitu. Nah, alasan customer itu balik ke kita kan selain dari produknya mah juga dari pelayanan kita sebagai penjual Service gitu dari ya, kitanya. servisnya dari kita. Nah, itu sendiri yang makin lama dilatih terus gitu. Selain kita dapat uang juga, kita dapat ilmu juga ya teh, Nah, gabung iya, dari benar. itunya juga. Benar banget. Dari NLC tadi ya, No Limit Club dari Oriflame itu. Nah, terus kalau misalnya tadi kan teh dengar ceritanya gitu kan dari websitenya Prefer. Aku kan sering juga kalau misalnya di Instagram gitu kan ngeliat ads dari Oriflame gitu-gitu. Seberapa ngaruhnya sih teh si iklan-iklan ini gitu dari Nah. yang ada di sosial media? Oriflame ini kan penjualan langsung ya. Dan kita itu emang nggak membuka toko gitu teh. Di online store. Ya, online store. Jadi sebelum pandemi pun kami sudah dibiasakan sama online store gini teh. Terus kalau untuk promosi tentunya berpengaruh banget ya teh. Karena ya pasarnya kita dipromosi gitu teh. Adapun share langsung, tapi itu nggak sepenuhnya berpengaruh gitu teh. Terus juga kan untuk iklan di sosial media itu juga butuh banget gitu teh. Karena biar orang tahu kalau aku mah bisnisnya di Oriflame gitu. Jadi selain bisa kayak mendatangkan si pembeli, kita juga sebenarnya kan kalau misalnya ads yang di Instagram atau di sosial media yang lain gitu kan lewatnya kan random ya. Ya, Jadi kan orang yang nggak tahu Oriflame jadi tahu Ya, gitu jadi kan. tahu. Jadi seenggaknya kalau misalnya nggak mendatangkan pembeli juga bakal ngasih tahu ke orang gitu, menginfokan secara nggak langsung gitu ya teh. Oke. Nah kan tadi Teteh bilang Teteh tuh bisnisnya kayak cara promosinya kan di online ya. Nah gimana sih Teh cara yang ampuh gitu buat promosiin biar kayak si customer tuh tertarik gitu sama promosi Teteh? Nah gini, di komunitas aku tuh emang diajarin pertama itu buat pakai produknya terlebih dahulu gitu kan. Jadi dari sanalah kita tuh bercerita gitu. Intinya di Oriflame ini mah bukan jualan tapi cerita gitu. Dari Berarti cerita sell by experience ya teh. dari cerita itu orang pasti tertarik dan testimoninya kita pribadi gitu. Dan lebih terjamin kualitasnya karena kita udah pakai sendiri gitu. Ya, biasanya kan kayak orang tuh promosi tapi Orang lain Iya, gitu orang ya, lain ada si produknya. portalnya. Bener banget. Kan buat narik pelanggan di IG gitu, pasti ada feed sama caption tuh. Nah, seberapa ngaruh sih feed sama caption itu? Nah, orang datang itu karena kita menarik gitu. Intinya kita bikin semenarik mungkin, sekreatif mungkin, dan bagaimana kita bisa merasakan feel yang customer rasakan gitu. Contohnya aku branding tentang bisnis. Mana tahu di luar sana emang ada orang yang butuh buat mencari uang. Contohnya di usia kita sekarang. Nah, usia kita sekarang ini kan belum mapan ya buat bekerja ya, apalagi bekerja sama orang lain, dan itu sangat minim lowongan pekerjaan. Nah, di bisnis Oriflame sendiri itu kalau kita join kan syaratnya itu cuman udah punya KTP gitu lah teh. Jadi siapapun bisa join dan umur berapapun bisa join dengan syarat itu punya KTP dan mau belajar. Nah, di sini di komunitas aku sendiri aku salutnya kenapa? Karena kami merekrut dan membantu orang-orang yang memang butuh akan penghasilan tersebut. Nah, di Oriflame ini bukan cuman jualan sama pakai produk aja gitu teh. Nah, di Oriflame juga ada success plan-nya untuk bisnisnya gitu. Berarti kayak kalau success plan itu yang aku tangkap kayak target gitu ya teh. Mm-mm, yang harus ada dicapai. targetnya. Semakin banyak kita merekrut, semakin banyak kita ngajarin orang. Nah, kita
digaji tersendiri gitu sama Ada benefitnya lagi iya. buat kita gitu. Dan juga selain dari gaji, terus ada juga bonus per bulan. Nah itu juga yang bikin asik seru di bisnis Oriflame ini, ya gitu. Oke, mungkin selanjutnya kan jadi kayak sebenarnya untuk tren itu sendiri kan sering berubah-ubah dan beda-beda juga. Gimana cara teteh gitu biar produk yang dijual tuh tetap laku di pasaran gitu, padahal masih banyak saingan yang lain. Nah gini, aku sukanya cintanya sama Oriflame itu karena perusahaannya udah berkembang lama, udah bertahun-tahun, dan berkembangnya bukan cuma di Indonesia gitu loh, di lebih dari 60 negara. Jadi Oriflame ini bukan bicara tentang penjualannya aja, tapi bicara tentang produknya, kualitas produknya, yang mana orang-orang pasti balik kalau kualitasnya bagus dan pasti bertahan di sebanyak apapun ininya saingannya, kompetitornya, pasti orang bakalan balik karena kualitasnya tersendiri gitu. Nah itu yang aku salutin karena udah berkembang di lebih dari 60 negara, dan di Indonesia sendiri itu udah lebih dari 30 tahun gitu teh. Udah lama banget Iya. itu si Oriflame. Makanya rata-rata ibu-ibu sama mungkin yang udah punya cucu itu pasti tahu Oriflame ini. Mungkin tips and trick dari teteh sendiri gitu. Mungkin kan kalau dari kita juga kan ada yang beberapa punya bisnis, tapi kan ada trik-trik tersendiri gitu ya buat melakukan menjual si produknya ini. Kalau dari teteh, cara teteh buat memasarkan produknya agar laku itu gimana gitu? Nah, aku pribadi yang pertama untuk semua pebisnis ya, itu usahain kita bertahan dulu gitu. Karena yang namanya bisnis ya pasti bangunnya dari kecil dulu, dari kecil, step by step gitu. Nah pentingnya bertahan di sini. Yang kedua, timbulkan ciri khas kita sendiri gitu. Apa sih ciri khas penjual dari aku gitu? Ada poin plusnya dari si poin produk plusnya. gitu ya. Terus belajar ditata serapi mungkin, semenarik mungkin, mulai dari promosinya, feed di Instagram juga, terus dari penampilan sendiri. Nah ini juga nih yang selalu diajarin komunitas aku NLC, kami tuh selalu memperhatikan penampilan, karena di sini kami kan menjual produk perawatan dan kecantikan sendiri. Nah gitu teh. Kan ini teteh baru kayak bangun bisnis dari online ya teh. Nah teteh ada niatan buat buka offline store nggak? Nah kalau niatan untuk buka offline store mungkin kayaknya enggak deh, karena emang pasarnya itu emang secara online. Dan kalaupun offline store itu bisa, tapi cuman terdekat gitu. Misalkan aku nawarin ke teteh, aku nawarin ke keluarga kayak gitu. Nah kenapa aku bilang aku nggak bakalan buka toko, karena di Oriflame ini sendiri emang dilarang untuk stok produk. Emang nggak boleh sama sekali stok produk. Jadi lebih meminimalisir itu ya teh. Dan disitulah alasan aku join di Oriflame ini, karena dia nggak butuh modal gitu, karena kita nggak nge-stok apapun. Jadi kita tinggal branding, kita cari orderan, terus kita pesenin gitu. Jadi Dengan harga member. Kalau misalkan ada yang beli baru teteh ngorder Iya gitu. bener. Jadi ininya juga ya kerugiannya juga minim kan. Terus produknya juga lebih fresh, langsung dari pabriknya gitu, langsung dari gudangnya. Kalau dari kita kan banyak ininya, banyak faktor-faktor lainnya nanti kalau udah sampai kita, belum lagi dari ininya, dari gudangnya. Terus kan butuh distribusi lagi. Nah makin banyak distribusinya kan makin beresiko produknya. Biayanya juga. Kan teteh bisnis udah hampir 1 tahun lebih ya. Nah ada nggak sih teh di mana waktu teteh tuh mengalami kayak kerugian gitu? Kalau kerugian gitu? Kalau kerugian sendiri mungkin nggak ada ya, karena kan tadi sistemnya pre-order dan nggak boleh ngestok sama sekali. Cuman yang aku
mungkin dari pelanggannya ya yang ini Yang nggak jadi. yang iya Banyak yang nggak sih jadi yang juga cancel. ada, yang nggak jadi juga ada, yang namanya orang jual beli ya. Iya. Pasti ada. Terus aku pertama kali ini aku kan pertukaran mahasiswa, jadi konsumennya tentu berbeda gitu, pasarnya udah berbeda. Nah ini menjadi tantangan aku di bisnis ini buat nyari konsumen baru di sini gitu. Nah sewaktu itu sih yang bikin aku sempat stop jualan 1 bulan gitu. Mm-mm. Terus cara teteh buat, kan tadi sempat berhenti ya, cara kenapa bisa balik laginya tuh kejadian apa sih? Karena ya emang kerasa gitu loh antara bisnis sama enggaknya. Rada gatel ya Pi? Ya. Jualan lagi. Tadi kan kalau Raden nanyanya kan tentang kerugian ya. Kalau aku mungkin kayak dari tetehnya sendiri, mungkin kan kalau misalnya kita jualan, apalagi dalam jangka waktu yang lama gitu ya, udah mau setahun lebih gitu. Kalau dari tetehnya pernah ngerasa jenuh nggak sih? Kayak ih bosan jualan ini mulu gitu, atau misalnya pengen stop dulu deh. Ada nggak dari tetehnya? Terus cara teteh nanganinnya itu gimana? Nah kalau misalkan rasa jenuh setiap bisnis pasti ada. Dan aku pribadi jenuhnya itu karena gini, kan rata-rata Oriflame ini kan karena produknya dari luar ya, produk impor. Jadi harganya di atas produk yang brand lokal. Nah orang di situ banyak orang-orang yang ngeluh produknya mahal ini segala macam. Nah di situ juga aku sempat jenuh. Dan kembali lagi itu gunanya kami ada komunitas dan ada tim gitu. Di sana kami cari solusinya gimana. Kami diskusi bareng-bareng, ngadu sama offline kayak gitu. Nah di situ nanti dikasih solusi-solusi, dikasih pencerahan dari orang-orang yang udah bertahun-tahun di Oriflame kayak gitu. Berarti lebih kalau misalnya aku lihat lebih ke komunitas teteh itu yang jadi trigger teteh buat balik lagi ke bisnis. Benar-benar. Ada coba bisnis lain gitu selain Oriflame? Kalau aku pribadi kayaknya enggak deh. Gak nyaman ya teh Ya, di Oriflame. karena udah nyaman sama bisnisnya, komunitasnya. Terus juga kalau bisnis lain otomatis aku membangun dari nol lagi. Nah, itu tuh mikirinnya aja udah Males ya. males banget. Dan kalau di Oriflame ini, kalau difokusin itu mah makin kita fokusin makin banyak jam kerja kita di Oriflame ini. Nah, hasil yang kita dapatkan juga makin banyak. Mungkin dari tetehnya boleh ngeliatin gitu sama yang kan bakal ada yang nonton di produk dari ininya juga. Jadi kita juga pengen tahu gitu produk dari Oriflame. Untuk produk dari Oriflame itu sendiri itu banyak gitu loh. Produknya itu banyak, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada. Kenapa di Oriflame itu cenderung mudah berjualannya? Karena produknya itu produk yang bisa dibilang kebutuhan kita Hari-hari. kebutuhan sehari-hari. Mulai dari sabun, sampo itu ada, terus kayak body lotion, skincare itu juga ada. Kalau boleh tahu ini teh buat perempuan dong atau emang bisa untuk laki-laki? Untuk laki-laki juga ada, untuk perempuan juga ada. Cobain dan Boleh. Nah, untuk itu sendiri aku ada bawa beberapa sampel ya. Nah ini untuk skincare. Nah, itu apa bentar. aja teh? Sebentar. Atau Oh iya. Kan kalau misalnya yang aku tahu ya teh, kalau skincare lain gitu ada kayak satu paketnya tuh isinya kayak acne cream, day cream, sabun muka, toner gitu-gitu. Kalau dari Oriflame itu sama nggak sih sistemnya atau beda gitu? Ada tersendiri gitu. Kalau untuk pakai yang skincare gitu ada. Terus untuk yang terpisah juga ada. Terus nggak cuma itu, makeupnya juga ada. Terus untuk ininya juga, pernah nggak sih dengar Nutrishake? Minuman gitu Iya. nggak sih? Benar. Nah itu tuh juga untuk kesehatan, minuman pelengkap protein sehari-hari. Nah buat customer yang
punya masalah sama berat badan, diabetes, terus ibu-ibu habis melahirkan gitu. Nah, bisa banget cobain NutriShake karena kandungannya itu emang memenuhi nutrisi sehari-hari gitu, protein. Selain dijaga dari luar juga dalamnya Iya, dijaga bener banget. dan makanan yang kita makan. Kalau boleh Teteh jelasin satu produk atau satu-satu, boleh nggak? Apa aja Kalau- gitu yang dibawa? Aku lebih fokus ininya dulu ya. Jauh banget. Yang mana kayak ini? Maaf ya teh. Nah, aku jelasin dulu ada berupa skincare di Oriflame ini. Nah, ini aku bawa sampelnya 2 skincare yang Novage sama Essential. Nah, kalau Novage ini seri teratas dari Oriflame. Jadi di Oriflame itu bukan cuman harga yang mahal gitu loh. Dari harga yang termurah juga ada. Nah, customer tinggal nyesuaiin sama kantong pribadi. Nah, ini sendiri Novage aku bawa yang obat total jerawat. Oh, Nah, kalau ada jerawat yang baru keluar gitu loh, nah tinggal ditotolin aja. Nah, besoknya udah langsung kempes gitu kan. Nah, kalau yang ini sendiri khusus untuk teman-teman yang mau mencerahkan wajah. jadi instant brightening gitu ya Teh. Ini masker dan scrub yang mana kandungannya itu udah ada vitamin E dan B3. B3 itu kan niacinamide ya. Iya. Nah, ini makanya cuma 2 kali seminggu gitu. Terus banyak lagi skincarenya, dan setiap bulannya kami itu dikasih katalog untuk penjualan langsung dan untuk penjelasan produknya juga. Nah, khusus lagi nih untuk 2023 kami itu nggak dikasih katalog per bulan lagi, tapi diringkas ya jadi beauty magazine. Nah, kayak ini majalah nih gitu ya, Teh? Ya, ini nih untuk 1 kali 6 bulan. Jadi lebih menghemat pengeluaran kertas gitu. Dan itu juga yang aku suka dari Oriflame, baik dari produknya, baik dari kemasannya itu ramah lingkungan dan uji dermatologi banget. Oke, berarti udah aman semuanya ya Teh. Iya, Jadi benar. jangan pada takut Ya. buat nyobain Oriflame. Dan yang ngetes itu bukan cuma 1 negara, itu yang jadi jaminan buat produk-produk Oriflame. Dan itu juga ini sebagian skincare, dan di sini juga ada jelasin di katalog setiap bulan. Ini promo setiap bulan yang mana ada infocusnya, fokus bulan itu apa, terus ada skincare, ada beauty juga ya untuk well-being juga ada, yang untuk minuman tadi, terus ada parfum juga ada, dan juga makeup, personal care, dan harga terbaik tahun ini. Jadi setiap bulan, setiap tahun itu ada satu produk yang harga terbaik, artinya di bawah ini nih nggak ada lagi promo di bawah ini gitu, harganya. Terakhir nanya range harga dari produk Oriflame ini tuh berapaan sih Teh? Dari kisaran berapa sampai berapa gitu? Nah, harganya itu tergantung gitu. Yang paling murah itu bisa sampai 10.000. Ya, Itu apa Teh? 10.000 itu tergantung juga promonya. Bisa jadi sabun, itu sabun 10.000. Terus berupa makeup juga bisa 10.000, 15.000, 20.000, dan seterusnya sampai yang seri teratas ini Novage itu harganya sejutaan. Sekecil ini aja sejuta. Bukan satu paket. Satu paketnya. Oh, buat yang Kalau jerawat boleh tahu tadi. satu paket tuh isinya apa aja? Face wash, sabun muka kayak gitu. Terus scrubnya juga ada ya. Terus serumnya juga ada. Udah lengkap gitu pokoknya. Berarti Kayak tergantung ya gitu. Teh, tergantung dari si konsumennya sendiri Ya, gitu, mau skincare yang murah, apa yang menengah, apa yang atas gitu, ada semua yang di Oriflame. Ya, dan itu tadi kalau termurah pun ini udah uji Dermatologis ya, tadi. uji dermatologi, dan sekian banyak negara loh yang uji, bukan cuma satu negara. Nggak mungkin kan negara itu nerima produksi untuk barang yang abal-abal gitu. Jadi jangan takut lagi ya. Bener banget. Kalau dari yang Teteh bawa nih, apa aja sih yang mana yang paling sering dibeli? Ada gak? Paling sering dibeli itu bestsellernya yang ini. Itu apa Teh kalau buat? Kalau ini tinted moisturizer. Oh, jadi moisturizer yang udah ada warnanya Iya, gitu ya Teh. bener banget. Jadi kalau
buat teman-teman yang jerawatan gitu kan, yang menghindari makeup, bisa banget cobain pakai ini, tinta moisturizer. Dan ini juga ada mengandung vitamin C sama kandungan buah peach glow, jadi hasilnya lebih glowing gitu, lebih natural dan lebih seger. Tuh. Terus kalau untuk ini ada body cream, yang mana body creamnya bukan cuma mencerahkan, melembabkan, tapi juga memudarkan bekas luka. Ini yang paling aku suka. Krim. Ya, aku sendiri emang langganan pakai ini, pakai Milk and Honey. Terus juga ada parfum body creamnya. Jadi kalau nggak mampu beli parfumnya, bisa cobain ininya dulu, body creamnya gitu. Ini juga wangi kok. Ada yang mau coba? Boleh. Tinggal sih. Ini. Gimana? Iya. Aku Kalau boleh tahu ya teh, mungkin pendapatan teteh mungkin per bulan atau itu kisaran berapa teh? Kalau boleh tahu ini. Nah, Kalau mau dijawab, kalau enggak juga kita skip. kalau income-nya sendiri dari penjualan produk itu tergantung seberapa rajin aku jualan. Nah, makin rajin aku jualan, makin banyak untungnya. Jadi setiap produk ini untuk member itu dikasih untung 23%. Dan member di Oriflame itu bukan cuma penjual aja, tapi terdiri dari 3. Ada yang konsumen, yang memang membeli untuk pemakaian pribadi dan yang mana dia dapat diskon 23%. Terus yang untuk penjual, dia dapat untung dari 23%-nya itu. Dan ada juga pebisnis yang ada target tertentu di setiap bulannya, mulai dari penjualan juga ada, rekrut juga ada, bina juga kayak gitu. Nah, kalau aku pribadi sendiri, kalau penjualan aku sampai 1 juta, nah itu tuh ya dipotong 23%-nya berapa. Nah, itu segitu income aku. Dan rata-rata aku per bulan itu bisa sampai 2-3 jutaan untuk penjualannya. Lumayan ya Ya, buat lumayan ini banget. sehari-hari. Dan aku juga udah masuk kepada pebisnis di Oriflame ya. Jadi setiap level itu ada gajinya gitu. Dan aku sukanya dari Oriflame mulai dari produknya, penjualannya, dan bisnisnya pun sudah halal. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Kan banyak tuh Oriflame ini juga termasuk MLM, tapi MLM yang murninya. Kan banyak tuh yang berkembang, yang mana nguntungin yang di atas aja. Nah, kalau di sini nih enggak. Untuk upline, kalau mau digaji itu emang harus jualan dulu gitu. Emang harus ada target tertentunya baru dia dapat gaji. Semakin dikit dia jualan, semakin nggak dapat gaji. Semakin dikit dia membina, merekrut, gini kalau kita merekrut member baru, kalau kita nggak ajarin, otomatis nggak ada perkembangan dong. Nah, di situ Oriflame ini menggaji dari usaha kita untuk membina, membantu orang lain untuk sukses seperti kita. Jadi pendapatan teteh bukan dari customer aja, tapi Iya. dari gaji si Oriflame ini. Ya benar. Nah, yang aku tangkap mungkin dari tetehnya kan tadi bilang kalau misalnya Oriflame itu MLM multi level marketing, tapi gak cuma menguntungkan yang di atas. Ya Berarti benar banget. kayak kalau misalnya mau digaji juga sih yang di atas ini harus ngajarin Harus, yang iya. di bawah gitu. Harus yang di bawah itu harus bergaji juga Iya, gitu. Nah, itu enaknya sama-sama adil Saling gitu. menguntungkan, Saling menguntungkan. Gak ada yang ditumbangin satu. Benar banget. Keganggu nggak sih Teh bisnis sama kuliah? Enggak, kalau aku pribadi enggak. Gini, apalagi sekarang nih bulan Desember yang zaman-zamannya ini ya, ujian, UAS, banyak ini. Tergantung kita aja gimana membagi waktunya. Karena nggak mungkin kita belajar untuk UAS 24 jam. Nggak mungkin kita ngerjain ujian 24 jam. Kita pasti ada selagi aku sempat megang HP, itu berarti aku belum sibuk. Itu aja kuncinya. Selagi kita masih bisa buka WhatsApp, kita masih bisa scroll TikTok, itu nggak sibuk sama sekali. Dan nggak ngebebanin sama sekali ujian dan bisnis ini.
Kalau di kampus Teteh suka ini nggak mempromosikan si produk Teteh ke teman-teman kampus? Nah, tergantung suasananya. Aku pasti bawa produknya tiap hari dan aku pasti bawa ini katalognya. Ini nih Pak yang paling berguna. Dan uniknya sendiri untuk parfumnya. Kalau di katalog itu udah bisa digosok terus keluar ini wanginya. Nah, ada yang mau coba? Mana tahu ada yang mau nyoba nih. Coba. Nih di sini. Ini gimana ya? Ya, digosok gini aja. Gua sekitar. Ya. Udah ada wanginya. Iya bener Le. Nih, ini juga beda. Bener kan? Coba-coba ini. Ya. Apa ini? Botolnya. Jangan sampai digosok. Iya, ada. Digosok lagi. Ada. Mau coba yang cowok mungkin ya. Kalau boleh mah produknya. Agak ngelunjak ya. Bisa. Ini enak nih. Ini. Yang mana teh? Yang ini. Bener ya. Ini juga ada nih buat cowok. Coba lagi deh. Saya coba sendiri. Bener ada. Ada. Nah, itu juga kegunaan dari katalognya. Jadi bisa nyiumin wanginya tersendiri. Dan tahun 2023 itu kan di katalog juga ini ya, di beauty magazine ini juga nggak terlalu lengkap ininya parfumnya. Jadi Kak, kita itu dikasih kesempatan buat mesen fragrance card. Jadi di kartu gitu. Nah, aku belum kedapatan, jadi aku belum bawa sampelnya. Itu sama nggak Teh fungsinya sama yang ini? Sama digosok gitu. Kertas gitu kan ya. Cuma dia berupa kertas, jadi bisa dirobekin untuk dicoba. Jadi kalau misalnya di kampus juga mau promosikan produknya tapi Iya. nggak bawa produknya, ada katalog ini jadi kebantu. Iya bener banget. Jadi testernya itu bukan berupa cairan parfum, tapi berupa katalog. Katalog gitu. Bener. Kalau balik lagi ke belakang gitu ya, pernah nggak sih Teh dalam karir bisnis Teteh ada komplain dari customer? Kalau komplain dari customer mungkin yang ini ya, dari skincare, karena ada nih aku pengalaman satu, dia beli masker sekaligus scrub kan, tapi bukan yang ini, tapi ada namanya itu yang Love Nature. Nah itu tuh ternyata nggak cocok sama tipe kulitnya, dan dia emang mesen itu emang langsung bilang aku mau ini kayak gitu. Tanpa kayak Ya, konsultasi dulu. Nah, seharusnya kan konsultasi dulu. Di situ juga baik konsultasi masalah kesehatan, skincare, masalah kulit di wajah maupun di seluruh tubuh gitu. Seharusnya dikonsultasi dulu, tapi di situ ya kekurangan aku, dan waktu itu juga aku baru-baru join bisnis gitu. Itu sih yang pertama dan terakhirnya aku dapat komplain gitu. Cuman pertama doang ya? Iya. Cuman satu orang ya? Berarti experience yang lainnya lebih customernya lebih puas ke si produknya ini. Katanya. Karena sebelum kita jualan, kita tanyain dulu kebutuhannya apa dan ininya apa, gimana permasalahannya. Nah, nanti kita baru saranin produk yang bagus buat dia gitu. Dan kita juga nanyain budgetnya berapa. Kalau untuk konsumen yang mau konsultasi buat skincare gitu-gitu tuh konsultasinya free apa ada additional free ya? Enak dong. Puasnya. Jadi itulah service yang kita kasih ke customer. Salah satu bentuknya. Nah, oh ya, ini. Oh, itu ada. Itu ada. Dan ini wanginya wangi banget, aku suka. itu apa tuh? Enak wanginya. Ini apa tuh? Hand cream. Tender care. Undercare itu apa? Pada buta map semua. Kayak lollipop ya. Nah, ini buat teman-teman di di UPI mungkin bisa juga ini ya. Udah tahu ini produknya apa. Buat cewek itu. Ini bisa cewek cowok karena ini namanya Tender Care. Ini produk pertama yang dikeluarin dari
Oriflame ini, dan bayangin udah berkembang sampai 60 tahun. Nah, ini nih semacam balm protection gitu ya. Jadi fungsinya buat kulit kering, masalah bibir kering, juga kulit kering. Terus ini berupa antioksidan buat kulit kita. Kandungannya itu udah ada beeswax. Nah, di sini juga ada dijelasin di katalognya sendiri. Jadi buat member-member baru apalagi ya yang belum tahu ininya produknya bisa baca di ini. Dan aku nggak mau overclaim walaupun banyak yang testimoninya bisa buat jerawat, bisa buat luka, bisa buat bekas luka, bisa buat apalagi ya gatal-gatal kayak gitu. Cuman klaimnya sendiri itu cuman buat bibir, daerah-daerah yang kering kayak di siku, terus base makeup juga bisa, dan ini juga bisa jadi balm cleanser gitu. Buat abis makeupan yang waterproof yang susah banget hilangnya, ini bisa gitu. Banyak banget fungsinya, dia kecil-kecil cabai rawit, makanya yang bikin dia legend. Dari awal perusahaannya berdiri sampai sekarang itu masih bertahan. Kalau boleh tahu harganya berapa? Kalau ini harganya macam-macam, tiap bulan itu bisa 30, bisa 20, bisa 15.000. Oh, jadi nggak netep gitu harganya? Kalau harga netepnya itu harga di 50.000 gitu. Jadi kalau misalnya ada promosi bisa 50 ke bawah? Iya, benar banget. Belakang kan tadi ada QR ya. Itu Oh, iya. QR apa teh? Nah, ini Detail banget tiap hari. iya ya. Kepo aja. Nah, ini QR-nya bisa langsung ke ininya, websitenya. Website dari Oriflame itu. Ya. oriflame.id.com. Jadi di sana Buat join gitu? enggak, bukan cuman buat join, bisa langsung buat mesen produk. Bisa juga yang paling uniknya nih, ada VIP customer. Kan ada nih orang yang pengen potongan harga tapi nggak pengen ribet gitu. Nah, disediain VIP customer yang mana bisa dapat diskon 15%. Kalau member kan 23%, VIP customer itu 15%. Dan dia bisa order produk sendiri gitu. Dia bisa pelajari sendiri di websitenya, dia bisa masukin keranjang sendiri, dan bisa check out sendiri gitu. Kamu tuh ada IG, ada website, ada aplikasi. Ya, 3 itu. Oke. Dan Aku sih mau 3. Di IG sendiri apa aja? IG-nya tuh cuman satu. Rino. Dan di IG tuh cuman satu, universal gitu. Apa ada IG buat Oriflame Indo, Oriflame? ya. Ada yang Oriflame secara umumnya, dan juga ada Oriflame baik Oriflame Indonesia, Oriflame India, Oriflame Swedia juga ada. Jadi per masing-masing negara itu pasti ada Instagram. Kalau Tata sendiri ada apa? Saya punya ini apa? IG bisnis. IG sendiri. Enggak, aku emang IG first akun Oh, aku jadi yang aku jadiin. Punya teteh aja gitu ya, bukan IG bisnis. Karena ini bisnis bukan untuk diumpetin gitu loh. Dan itu juga aku salut, emang seterbuka itu, setransparan itu bisnisnya. Nah, kalau untuk katalognya sendiri itu kita udah dimodalin gitu, udah dikasih. Karena setiap kita ngorder di awal bulan baru pasti dikasih katalog untuk bulan berikutnya. Nah, itu juga udahlah dibekali dari aplikasinya, di sana udah lengkap penjelasannya tentang produknya. Terus kita juga dikasih katalog, dan terus juga dikasih komunitas yang memang membantu gitu. Jadi karena Teteh tadi bilang yang tahun 2023 katalognya lebih ke 1 Iya. per 6 bulan gitu ya, Teh. Benar. Jadi lebih menghemat kertas tadi. Ya. Di kan itu komunitasnya ada, kalau boleh tahu tempatnya di mana? Komunitas Oriflame ini yang PT sekarang tempatin gitu. Kalau untuk komunitasnya itu yang paling atas itu namanya Mamiana. Nah, Mamiana ini di Jakarta. Nah, dari Jakarta itu menyebar ke seluruh penjuru Indonesia gitu. Kalau untuk tempatnya sendiri itu untuk komunitasnya
emang masih secara online ya, belum ada pusatnya, tapi mungkin lebih ke ini, setiap tahun itu pasti ada acara explore together towards tomorrow gitu. Nah, di mana di sana berkumpul lah para leader dan para yang baru mencapai prestasinya gitu. Nah, aku juga suka di Oriflame ini, itu setiap tahunnya pasti ada bonus yang jalan-jalannya gitu. Berarti udah ditanggung Ya, komunitas gitu. ya udah ditanggung semuanya sama rewardnya perusahaannya, gitu ya. iya, rewardnya. Dan khusus Desember ini itu bulan Maretnya ada yang ke Jakarta di Bundaran HI. Nah, di sana nanti diadain acara eksplornya, rekognisinya juga. Terus pokoknya serba enak deh di Oriflame ini. Makanya di situ yang bikin buat nyaman. Betah ya. Iya, Teh? lebih betah. Mungkin agak geser dikit ya dari produk dari yang Teteh jual gitu. Aku mau nanya dikit backgroundnya Teteh kalau misalnya berkenan. Teteh sebenarnya ada hubungannya nggak sih dengan apa yang Teteh jalanin, kan bisnis dengan kuliah yang Teteh ampuh sekarang, ada hubungannya nggak? Relate nggak sih gitu? Relate-nya gimana nih? Misalnya kan kalau kita dari jurusan pendidikan, kalau Teteh sendiri dari jurusan apa gitu? Jurusan aku pendidikan kewarganegaraan, itu jauh berbeda dari bisnis aku sekarang gitu. Karena aku di awalnya, aku di SMA itu MIPA ya, tapi aku lintas jurusan ke PKN. Awalnya aku emang pengen jadi guru, cita-citaku sebelumnya guru, sebelum aku ketemu bisnisnya. Dan aku mendaftar di PKN karena ya emang minatnya di sana gitu, emang passion aku di sana. Dan kenapa aku bisnis, ya aku berpikiran gini, semakin cepat kita membangun bisnis, maka di saat orang masih berlari, kita itu udah santai gitu. Dan juga itu tadi aku juga emang butuh sih ini bisnisnya gitu. Kalau misalnya dilihat Teteh ini cepat adaptasi ya kan, kalau misalnya bisnis ini kan gak yang segampang itu buat bangun dari nol, apalagi Teteh ini dari, kan kalau misalnya kita masih ada basicnya gitu kan, masih belajar di kelas masih itu. Kalau Teteh sendiri kan jomplang gitu ya, PKN ke bisnis, jadi Teteh cepat beradaptasi deh kayaknya, cepat belajar mengamati. Mungkin ada nggak sih Teh kayak pesan-pesan buat mahasiswa UPI nih untuk yang memang belum merintis bisnis gitu, mungkin Teteh bisa. Nah, kalau untuk bisnis, ya namanya bisnis itu pasti nggak jauh dari kata MLM. Nah, multi level marketing. Nah, di mana teman-teman harus pintar-pintar mencari MLM yang benar-benar murni. Nah, di sini MLM itu sebenarnya bukan sebuah bisnis yang buruk gitu loh teman-teman. Cuman ada beberapa oknum yang menyalahgunakan gitu dengan sistemnya itu pun dimanipulatif kayak gitu kan. Nah, buat pebisnis, teman-teman yang baru mau mulai bisnis, cari tahu dulu perusahaannya, cari tahu dulu gimana sistem di dalamnya, dan yang paling utama nih, untuk mencari uang itu mungkin banyak peluangnya, banyak caranya, tapi dimana kita meraih berkah dari uang yang kita dapatkan itu poin paling utama gitu. Jadi jangan cuman hanya berbisnis tapi menguntungkan diri sendiri, tapi juga untuk membantu orang lain yang memang membutuhkan akan penghasilan tersebut. Mungkin dari yang aku dengar tadi Teteh bilang kayak MLM itu tuh sebenarnya bukan bisnis yang buruk Iya, kok bener gitu kan. Mungkin stigma orang di luar sana gara-gara oknum-oknum tadi yang memanipulasi atau memanipulatif si sistem dari MLM itu, makanya jadi stigma orang jadi jelek ke si Iya, MLM bener. itu, padahal Bener banget. enggak jelek gitu. Dan aku sendiri bersyukur banget ditemukan sama Oriflame, dan secara aku pertama join pun nggak ada modal sama sekali. Emang Bener-bener benar-benar dibantu. ya, emang benar-benar nggak ada modal sama sekali. Kan ada tuh bisnis yang kalau mau join harus ngambil paket
ini sekian harganya minimal sekian gitu. benar. Nah kalau di Oriflame ini enggak, sama sekali enggak. Itu pun cuman biaya pendaftaran 50.000, dibayar langsung di aplikasi. Langsung ke perusahaannya. Terus nanti kita bakalan dapat benefit katalog. Terus juga ada poin di aplikasi juga gitu. Nah, itu pun kalau kita emang ngejalanin jualannya udah kebayar sama untung jualan gitu. Jadi kita nggak ada ngeluarin uang sama sekali. Makasih buat Teh Wiga yang udah mau diundang ke podcast kelompok 9 ini, udah jauh ke UPI, terus ngejelasin produknya, bawa produknya. Mungkin kita jadi tahu gitu kalau misalnya skincare dan kecantikan itu tuh butuh kayak ada tes dermatologisnya gitu, harus emang prepare, dan kalau misalnya nggak mau salah skincare atau kulit rusak, kita harus konsultasi dulu gitu. Apalagi dari segi kemasannya itu perlu banget untuk harus yang mudah diolah dan harus sifatnya bisa didaur ulang biar menjaga bumi banget. Banyak poin plus dari si produk ini dan banyak ilmu yang kita udah ambil ya dari Teh Wiga ini. Makasih banget udah datang ke sini Teteh. Semoga karena Teteh udah mau datang ke sini, semoga bisnisnya lancar. Amin ya Allah, amin. Semoga kedepannya apa yang disemogakan tersemogakan sama Teteh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.